Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nur Rahayu di pembelajaran IPA kali ini di kelas 8 dengan materi usaha dan daya. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang sedang mendorong meja? Nah, kira-kira seberapa jauh meja itu bergeser? Ketika seseorang mendorong meja, meja berpindah dari posisi semula. Ya. Gaya untuk mendorong meja adalah gaya otot sehingga dapat dikatakan seseorang itu melakukan usaha. Ya. Usaha itu sama dengan kerja, sama dengan work, dan dilambangkan dengan W. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Nah, ini ya contohnya. Usaha itu dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Dengan F-nya adalah gaya, satuannya Newton, S-nya itu ada perpindahan, satuannya meter, dan W itu adalah usaha dengan satuannya Joule. Ini ada contoh. Seorang pria mendorong lemari dengan gaya 300 Newton. Peti tersebut bergeser sejauh 4 meter. Itulah usaha yang dilakukan pria tersebut. Mari kita kerjakan. Angka pertama jangan lupa diketahui ya. Sini diket. Apa yang diketahui dengan gaya 300 Newton berarti F-nya sama dengan 300 Newton. Bergeser sejauh 4 meter. Berarti S-nya sama dengan 4 meter. Terus yang ditanya, itulah usaha yang dilakukan pria tersebut. B ya. Lalu jawab. Kita pakai rumus W sama dengan tadi F dikali S ya. Sehingga kita langsung 300 F-nya dikali S-nya adalah 4. 3 kali 4 adalah 12. Nolnya 2. Jadi 1200 Joule. Ini adalah usaha yang dilakukan pria tersebut. Ya. Itu mudah ya. Kita lanjut, yang pertama ada gaya-gaya yang berlawanan arah. Nah, ini ada dua anak bermain tarik tambang ya. Di sini ada dua anak. Gaya tarik anak pertama itu sama dengan F1 dan gaya tarik anak kedua itu sama dengan F2. Talinya bergerak ke arah anak kedua. Jadi artinya F1 berlawanan arah gerak sedangkan F2-nya searah gerak. Seperti ini ya. Untuk usaha anak pertamanya, W1-nya sama dengan min F1 dikali S. Usaha anak kedua itu W2-nya sama dengan F2 dikali S. Total gaya F-nya itu sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan min F1 ditambah F2. Jadi usaha totalnya W-nya sama dengan F2 dikurangin F1 dikali S. Seperti itu. Sebentar contoh. Sini nomor 1, pada sebuah benda bekerja gaya F1-nya adalah 125 Newton. Arah ke kanan serta gaya F2-nya sama dengan 75 Newton ke kiri, sehingga benda berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya-gaya itu? Nah, sama ya, kita cari diketahui dulu. Diketahui. Berarti F1 ya ini. F1 sama dengan 125 Newton
dia ke kanan. Jadi ke kanan. Lalu F2 sama dengan 75 Newton ke kiri ya. Sehingga benda berpindah sejauh 2 meter, berarti S-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya apa? Usaha yang dilakukan gaya itu, berarti W ya. Nah, lalu jawab. Kita masukkan rumus. W sama dengan F1 min F2 dikali S ya. Sehingga F1-nya 125 dikurangin 75 dikali S-nya 2 ya. Sehingga ketemu 100 ya. 100 Joule. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Lanjut yang nomor 2, gaya-gaya searah. Nah, sini sebuah mobil didorong oleh 2 orang ya. 2 orang mendorong dengan gaya F1 dan F2 sehingga mobil berpindah sejauh S meter ya. Jadi usaha orang pertama itu W1-nya sama dengan F1 dikali S. Usaha orang kedua itu adalah W2 sama dengan F2 dikali S. Paduan gaya dorongnya F1 ditambah F2. Jumlah usaha mereka berarti W1-nya ditambah W2. Usaha paduan gayanya F1 ditambah F2 dikali S. Ini ada contoh. 2 gaya searah ya. Masing-masing mempunyai besar F1-nya 10 Newton, F2-nya 60 Newton, bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 11 meter. Hitung usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut. Pertama, diketahui dulu apa yang diketahui. F1 ya. F1 sama dengan 10 Newton. Lalu F2-nya sama dengan 60 Newton. Sejauh 11 meter berarti S-nya sama dengan 11 meter. Terus ditanya, apa yang ditanya? Usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut. W ya. Jawab. Masukkan rumus. W sama dengan F1 ditambah F2 dikali S. Ya. Masukkan F1-nya adalah 10 ditambah F2-nya 60 dikali S-nya adalah 11. Berarti 70 dikali 11 itu adalah 770 Joule. Nah, ini jawabannya. Jadi usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut adalah 770 Joule. Yang ketiga, gaya membentuk sudut terhadap arah gerak. Jika arah gaya tidak segaris dengan arah geraknya atau perpindahannya, atau arah gaya membuat sudut terhadap arah gerak, gaya dapat diuraikan menjadi gaya yang searah gerak dan gaya yang tegak lurus arah gerak. Nah, ini misalnya, seorang anak, dia menarik beban di tanah dengan tali yang membuat sudut terhadap tanah ya. Jadi besar gaya tariknya itu F dan perpindahan bebannya itu S. Maka gaya F-nya itu diuraikan menjadi gaya F1 pada tanah dan gaya F2 yang tegak lurus terhadap tanah. Nah, ini rumusnya. W itu sama dengan
E2 dikurangin E1 ya. W-nya sama dengan usaha, satuannya Joule. E1-nya itu energi pada keadaan 1, satuannya Joule. E2 adalah energi pada keadaan 2, ya, satuannya Joule juga. Sini ada contoh. Sebuah benda yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 250 Joule. Benda tersebut dipercepat hingga energi kinetiknya 300 Joule. Hitunglah usaha yang dilakukan benda tersebut. Jangan lupa langkah pertama diketahui ya. Nah, diketahui. Energi kinetik berarti sama ya, E pertamanya atau E1 itu adalah 250 Joule. E2-nya dipercepat hingga 300 Joule, sehingga E2-nya 300 Joule. Ditanya, usaha yang dilakukan benda tersebut, yang ditanya adalah W. Sehingga jawab W sama dengan, tadi masukkan rumus, E2 dikurangin E1. E2-nya adalah 300, E1-nya 250. Sehingga hasilnya adalah 50 Joule. Seperti ini cara pengerjaannya ya. Lanjut kita ke daya. Simbolnya dengan P. Jadi daya itu adalah besarnya usaha atau energi yang dipergunakan tiap detik. Atau sering juga disebut daya adalah energi persatuan waktu. Yang dirumuskan, nih rumusnya, P sama dengan W per T. P adalah daya, satuannya watt, T-nya waktu, satuannya sekon, W-nya adalah usaha dengan satuannya joule. Nah, kita ke contoh. Seorang pria yang beratnya 500 Newton mampu menaiki tangga setinggi 10 meter dalam waktu 10 detik. Berapa daya yang dimiliki pria tersebut? Nah, langkah pertama diketahui apa yang diketahui berat ya, 500 Newton, berarti F-nya adalah 500 Newton. Mampu menaiki tangga setinggi 10 meter, berarti S-nya 10 meter. Dalam waktu berarti T-nya 10 sekon atau detik ya. Lalu ditanya, berapa daya yang dimiliki pria tersebut? Berarti P ya yang ditanya. Sehingga jawab, kita masukkan rumus, P tadi sama dengan W per T. W itu bisa rumus yang tadi F dikali S ya per T. Karena di sini yang diketahui FST, kita menggunakan rumus ini, F kali S per T. Sehingga F-nya 500 dikali S-nya 10 dibagi T-nya 10. Ini habis ya, sehingga ketemu 500 Joule. Nah, jadi daya yang dimiliki pria tersebut adalah 500 Joule. Nah, itu tadi materi tentang usaha dan daya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.